Presiden memberikan arahan bahwa kedepannya mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi arahan Bapak Presiden, kita harus memiliki roadmap bagaimana kedepannya kalau memang virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan. Bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki bisa menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi tapi dengan kondisi yang lebih aman. Untuk itu, atas arahan Bapak-Bapak Menko, kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan dari protokol-protokol kesehatan di 6 aktivitas utama. Yang pertama adalah perdagangan, itu bisa perdagangan modern seperti mall atau department store, atau juga perdagangan tradisional seperti pasar basah atau toko-toko kelontong. Yang kedua adalah kantor dan kawasan industri. Yang ketiga adalah transportasi, baik darat, laut, dan udara. Yang keempat adalah pariwisata, hotel, restoran, atau event. Yang kelima, keagamaan. Dan yang keenam, pendidikan. Arahan beliau agar dipastikan bahwa protokol kesehatan yang nantinya akan mendampingi kehidupan kita ke depan itu benar-benar bisa praktis, bisa juga digital atau berbasis information technology, dan juga bisa mengamankan kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa nantinya akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai dasar, dan kita rencananya mulai minggu depan akan mulai di beberapa mall bekerjasama dengan Asosiasi Mall Indonesia. Kita juga sudah mengintegrasikan dengan transportasi udara, di mana teman-teman wartawan juga sekarang sudah merasakan setiap kali kita check-in akan langsung ketahuan status vaksinasi dan status PCR-nya secara digital, ya, secara otomatis. Nanti semua aktivitas tersebut, kalau mau masuk ke aktivitas tersebut, harus ada proses screening yang akan menentukan apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau tidak. Kalau yang bersangkutan sudah divaksin, mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin. Sama seperti misalnya kalau kita masuk restoran, ada daerah merokok atau tidak merokok. Bisa dibayangkan seperti itu. Jadi kalau yang untuk vaksin, mungkin satu mejanya bisa berempat, bisa selamanya buka masker, tapi yang belum vaksin, mungkin harus satu meja berdua dan ditaruh di ruangan yang terbuka. Nah, hal-hal seperti tersebut akan diatur dalam bentuk protokol kesehatan untuk ke-6 aktivitas yang tadi saya sebutkan. Perdagangan, baik tradisional maupun modern, kantor dan kawasan industri, transportasi, darat, laut, udara, pariwisata, hotel, restoran, event, acara-acara keagamaan, dan juga pendidikan. Nah, diharapkan dengan adanya pilot project ini, bekerja sama dengan asosiasi, proses ini atau protokol kesehatan ini bukan hanya dimiliki oleh pemerintah, tapi juga dimiliki oleh pesertanya, oleh asosiasinya, dan bisa dilakukan tindakan-tindakan pengamanan, insentif dan disinsentif yang dilakukan juga oleh asosiasi terhadap anggotanya. Jadi pengawasannya bisa lebih efektif karena dilakukan juga oleh asosiasi bersama dengan pemerintah. Di samping itu, selain protokol kesehatan, Bapak Presiden juga menekankan perlunya testing dan tracing itu ditingkatkan. Ini adalah salah satu kelemahan kita yang sangat dibutuhkan ke depannya kalau kita mau secara bertahap membuka aktivitas sehari-hari tanpa mengorbankan unsur keamanan. Kita melihat bahwa testingnya sudah terjadi peningkatannya cukup tinggi. Dari sebelum Lebaran mungkin masih kisarannya puluhan ribu, sekarang sudah tes spesimennya di atas 200.000, sedangkan tes jumlah orangnya sekitar 150 ribuan. Itu kenaikan yang luar biasa. Tapi kami masih berpikir untuk perlu meningkatkan dengan kondisi positivity rate seperti sekarang ke angka 300 sampai 400 ribuan. Tracing juga kami melihat banyak kita perbaiki, infrastruktur sudah diperbaiki, tracer-tracernya juga sudah disiapkan,
TNI dan Polri, tapi kita memperbaiki sistemnya kita, performance-nya juga, agar ngisinya lebih mudah dan kualitas data yang dimasukkan. Kami berharap 2 minggu signifikan dan juga semua aksi pendukungnya sudah terintegrasi menjadi satu. 2 hal tadi, Bapak Ibu, yaitu peningkatan protokol kesehatan didukung dengan aplikasi digital untuk sektor-sektor aktivitas sehari-hari kita lakukan, 6 sektor tadi. Kemudian kedua, testing tracing yang lebih agresif, ditingkatkan di seluruh pelosok Nusantara dengan bantuan TNI dan Polri, kita rasa bisa menjadi alat agar kita bisa secara bertahap menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi di satu sisi, tapi di sisi lain menjaga keamanan kita bersama. Khusus untuk vaksin, saya menambahkan sedikit yang tadi meneruskan yang Pak Menko Ekon sampaikan. Memang Bapak Presiden menyampaikan dipastikan bahwa aglomerasi 7 di Jawa plus Bali kalau bisa segera diselesaikan dengan minimal 70% sudah dicapai di akhir September. Kemudian 45 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali akan menjadi prioritas kita untuk mendapatkan tambahan vaksin karena mereka memang kasus konfirmasinya tinggi. Dan yang ketiga, khusus untuk 5 kabupaten kota. Jadi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, ada satu lagi Kabupaten Kerom, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika, itu sudah dikeluarkan instruksi Mendagrinya untuk segera dilakukan vaksinasi sebelum akhir September karena persiapan untuk PON di Papua.